Dapat pasien satu, ruang operasi sudah siap. Lampu Philips 7 watt 300K. Cek. Mati ya. Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Kali ini saya akan berbagi trik cara memasang PCB lampu baru di atas PCB bekas bawaan lampu tanpa menggunakan skrup, tapi dengan kuat dan sangat baik. Saksikan video ini sampai selesai dan selamat kita menonton. Seperti biasa, seperti sebuah santapan, kita belum masuk pada menu utama, jadi harus melewati langkah-langkah ini. Membuka terlebih dahulu bagian lampu. Ini sisa lampu yang kemarin pernah saya servis karena lampu kantor, jadi memang biasanya dibeli part, mungkin per part 5 pieces atau berapa. Untuk PCB dari lampu ini memang kurang baik karena mesinnya langsung berada pada bagian PCB lampu, yang tentunya PCB lampu ini akan menjadi panas. Lebih parahnya lagi, untuk bagian PCB LED ini tidak full, bundarannya tidak full, sehingga transfer panas dari lampu ke bagian bodi kurang bagus. Jadi akan kita copot. Saya hanya mengambil bagian diodanya saja karena masih bisa dimanfaatkan di lain-lain project. Selebihnya tidak akan saya gunakan, hanya akan saya gunakan PCB ini sebagai tatakan. Jadi kita lepas dulu bagian-bagian penting yang akan kita ambil. Setelah itu kita siapkan lampu yang akan kita pasang. Sesuai dengan spek dari lampu yang kita perbaiki, lampu Philips 7 watt dengan warna warm 3000 Kelvin. Jadi kita akan ganti mata LED ini dengan mata LED yang warm, warna warm. Kita taruh timah dan kita pasang lampu chip LED warm 9 volt. Untuk
PCB ini adalah PCB dari lampu Philips yang lain yang sama menggunakan chip LED 9 volt tapi warnanya putih. Nanti akan ganti menggunakan warna warm sesuai dengan lampu yang kita perbaiki. Kita tatak dengan rapi bagian chip LED-nya jangan sampai terbalik, lalu kita panaskan kembali. Setelah merekat dengan baik, kita dinginkan sebentar sambil kita cek apakah sudah menyala dan bagus dengan menggunakan alat auto volt. Bisa dilihat jika kita mengikuti lubang-lubang bawaan dari PCB yang kita perbaiki ini, untuk lampu PCB lampu yang kita pasang itu tidak akan tertatak dengan baik, akan over ke samping atas, ke samping kiri ataupun ke samping bawah, itu tidak pas. Jadi kita harus akalin, dan juga karena PCB yang akan saya pasang ini tidak memiliki lubang skrup, jadi jalan keluarnya adalah dengan cara seperti ini. Kita lepas dulu bagian tusukan dari mesin, dari driver ke PCB LED. Kita lepas, nanti akan kita jumper menggunakan kabel, lalu kita atur. Kita lihat posisinya, dipas-pasin aja. Kita gunakan gunting yang kuat untuk menggunting bagian dari PCB ini, lalu kita atur. Dan ini dia cara untuk menaruh PCB di atas PCB bawaan lampu yang kita perbaiki tanpa menggunakan skrup. Jadi kita gunakan jepitan seperti ini. Kita manfaatkan dari heatsink atau PCB bawaan lampu yang kita perbaiki. Kita gunting dan kita tekuk. Nanti akan menjadi sebagai penjepit PCB LED yang akan kita pasang, dan pastinya akan lebih kencang lagi. Jangan lupa kita harus tetap menggunakan thermal pasta agar supaya transfer panas dari lampu bisa ditransfer dengan maksimal. Kita tekuk, kita ukur dengan baik, dipas-pasin aja. Lebih span, lebih mantap ya. Penjepit ini sangat kuat karena kita manfaatkan dari heatsink PCB yang cukup kuat dan cukup tebal untuk menjepit lampu, maksud saya PCB lampu yang kita pasang ini. Ini sama saja dengan kita menggunakan skrup ya, sangat kencang ini. Kalau kita goyang-goyang ini tidak akan copot lagi, karena sebenarnya untuk bagian heatsink dari PCB ini sangat tebal. Tapi disayangkan untuk bagian jalur PCB-nya itu tipis. Bila dipanaskan akan mengelupas. Apalagi kita lihat tadi sudah ada jalur yang terbakar. Bagian tembaganya mudah untuk terangkat. Dan kita lanjut ke tahap, sudah memasuki tahap-tahap akhir. Ini bagian mesin kita persiapkan. Kita ganti untuk
kepala dari output dari mesin ini menggunakan kabel karena dudukan dari lampu tidak sesuai, karena ini bukan mesin bawaan dari lampu yang kita perbaiki, tapi mesin ini cocok dengan PCB yang kita pakai dan akan kita atur dengan baik sedemikian rupa agar supaya mesin ini bisa pas ke dalam rumah lampu yang kita perbaiki. Kita taruh kabel putih untuk bagian negatif dan kabel merah untuk bagian positif, agar supaya kita tidak keliru dalam pemasangan. Jadi biasakan untuk menggunakan standar dari penggunaan kabel positif merah, negatif terserah, atau mungkin Anda memiliki kabel yang warna hitam untuk bagian negatif akan lebih baik lagi. Kita bersihkan sisa-sisa silikon yang menempel pada batok lampu. Setelah itu kita atur kembali bagian mesin. Ada kawat di bagian mesin ini yang harus kita potong dan kita ganti menggunakan kabel. Untuk bagian sekring sudah saya cek masih bagus. Lalu kita akan menataknya ke bagian lampu. Perlu diperhatikan saat kita mengisi bagian mesin, perlu diperhatikan bahwa bagian dari bodi lampu ini itu menggunakan aluminium ya, yang berarti dapat mengantar arus listrik. Jadi jangan sampai ada bagian-bagian dari mesin, entah elko atau kabel yang menyentuh ke bagian bodi sehingga menjadi konslet dan lampu ini tidak menyala. Jadi kita harus pastikan lampu tadi telah terkait dengan bagus ke bagian berat agar supaya lampu tidak goyang-goyang dan maksudnya driver tidak goyang-goyang dan tidak menyentuh ke bagian heatsink pada bodi lampu ini. Sudah masuk tahap akhir, kita tinggal menaruh silikon dan kita akan memasang batok lampunya. Seperti biasa, lebih dan kurangnya saya mohon maaf pada video kali ini. Apabila ada salah, ada kritik, ada saran dari rekan-rekan senior-senior yang sudah senior dalam membuat lampu, tolong dikritik lewat kolom komentar agar supaya kedepannya dapat saya perbaiki. Dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Salam elektronik, salam kita mencoba-coba. Terima kasih.